Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran fikih. Yang mana fikih yang kemarin sudah kita bab tayamum yang sudah dijelaskan dan dipraktekkan oleh kalian. Alhamdulillah, pada saat ini kita mempelajari di halaman 12, yaitu nomor 2, bersuci dari najis. Bersuci dari najis. Macam-macam najis dan cara mensucikannya. Apa macam-macam najis itu? Bersuci dari najis adalah menghilangkan najis pada badan, pakaian, atau tempat dengan cara-cara tertentu sesuai dengan syariat agama Islam. Najis adalah kotoran yang wajib dihilangkan agar badan, pakaian, dan tempat menjadi suci. Jadi apa sih bersuci dari najis? Bersuci dari najis menghilangkan suatu yang najis dari badan kita atau pakaian, ataupun tempat, yang untuk digunakan beribadah. Najis menurut syariat Islam ada 3 macam, dan setiap najis itu adalah cara khusus untuk mensucikannya. Yang pertama apa nih? Ini ada 3 macam. Yang pertama apa? Najis mukhaffafah. Ini najis mukhaffafah najis mukhaffafah ini najis yang ringan. Najis mukhaffafah najis yang ringan. Yang kedua, najis mutawassithah, najis yang sedang. Yang ketiga, najis mughalazah, najis yang berat. Apa najis mukhaffafah itu? Yaitu najis yang berupa kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan suatu apapun selain air susu ibu. Kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan suatu apapun selain air susu ibu. Cara mensucikannya gimana? Ini kita kalau punya adik, gimana nih? Cara mensucikannya gimana? Misal, cara mensucikannya yaitu untuk kencing bayi perempuan. Cara mensucikannya nih, ingat, kita lihat. Cara mensucikannya yaitu untuk kencing bayi perempuan dibasuh atau dicuci dengan air bersih sampai air mengalir di atas badan atau benda yang terkena najis tersebut. Itu caranya. Jadi caranya kita misal kencing bayi yang perempuan, kencing bayi perempuan, di situ ada yang namanya bekas air kencing dia, masih basah, itu kita lap dulu. Udah kering. Kalau udah kering, baru kita guyur, kita guyur ke air, kita guyur, baru kita pel. Kita guyur tuh sampai ngalir, sampai ngalir. Itu kita pel. Itu cara yang namanya kalau bayi itu perempuan yang belum umur 2 tahun dan dia masih menyusui, dan dia masih menyusu, belum masuk makanan apapun, itu dia. Adapun yang laki, bayi yang laki gimana? Bayi yang laki itu cukup dipercikin dengan air bersih. Jadi bayi yang laki itu gimana caranya? Sama cara yang pertama, yaitu kita bersihkan terlebih dahulu, kita keringkan dulu terlebih dahulu tuh, kita ambil bekas najisnya tuh, kencingnya, kita lap, kelar dilap, dipercikin doang, baru dipel. Itu cukup kalau yang namanya kencing bayi laki. Itu najis mukhaffafah, najis yang ringan. Adapun yang kedua yaitu najis mutawassithah, najis sedang, seperti kotoran manusia atau binatang, air kencing,
darah, nanah, bangkai selain bangkai manusia, ikan dan belalang. Jadi bangkai manusia, air kencing, darah, nanah, bangkai selain bangkai manusia, ikan dan belalang. Kalau ikan dan belalang itu nggak apa-apa, ikan dan belalang nggak apa-apa, nggak menajiskan, nggak menajiskan. Bangkai manusia juga nggak najis. Cara mensucikannya yaitu membasuhnya dengan air bersih hingga hilang sifat-sifat najisnya. Membasuhnya dengan air bersih hingga hilang sifat-sifat najisnya. Apa aja? Zatnya, rasanya, warnanya, baunya. Jadi zatnya apa nih? Misal warna kuning ya kan? Misal air kencing seseorang laki-laki yang gede ya kan? Air kencingnya. Oh, zatnya gimana nih Mas? Masih ada tuh kelihatan warnanya kuning tuh ya kan? Zatnya itu dihilangin dulu, dihilangkan dulu, rasanya hilang, warnanya hilang dan baunya hilang. Itu baru namanya cara membasuhnya dengan air bersih hingga hilang semua, hingga hilang semua. Darah, nanah, bangkai, selain bangkai ikan dan belalang, kotoran manusia, semua itu adalah najis mutawasitoh. Adapun najis mughaladzah yaitu air liur anjing dan babi. Jika terkena air liur anjing atau babi, maka wajib dicuci sebanyak 7 kali sucian, 7 kali basuhan, dan 1 kali pada awalnya atau diantaranya dengan menggunakan air dicampur tanah. 7 kali dulu basuh dan 1 kalinya pada awalnya atau diantaranya dengan menggunakan air dicampur tanah. Itu caranya kalau kita kena air liur anjing atau babi. Yang B, istinja. Pengertian istinja adalah menghilangkan sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan atau benda-benda lain seperti batu yang suci, kayu, kertas, kain, tisu dan benda-benda yang diperbolehkan menurut aturan agama Islam. Istinja itu apa sih? Menghilangkan sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul, itu istinja. Misalkan buang air besar, buang air kecil, itu kita bersihkan, itu istinja namanya. Dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan, Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Misal kayak kopi, susu, air susu, air kopi, air teh itu suci tapi tidak mensucikan. Atau benda-benda lain seperti batu yang suci, kayu, kertas, kain, tisu dan benda-benda yang diperbolehkan menurut aturan agama Islam. Yang penting jangan benda yang terhormat, Kalau benda terhormat itu hukumnya nggak boleh, Yang A, istinja dengan menggunakan air. Air adalah alat bersuci yang paling utama karena air lebih mensucikan bagian tubuh kita yang merupakan tempat keluarnya kotoran dari dubur dan kubul dibandingkan dengan benda-benda lainnya. Air yang dipakai hendaknya air yang bersih seperti air kolam, air pompa, air sumur, air hujan, air sungai, air laut, air danau dan sebagainya. Istinja dengan menggunakan air. Air adalah alat bersuci yang paling utama, Yang paling utama itu air, Jadi gunakan air. Malah jika kita sudah beristinja misal pakai batu atau di pesawat pakai tisu, hendaknya ketika turun atau kamar mandi menemukan air, kita basuh dengan air lagi agar bersih sama sekali, Istinja dengan menggunakan benda selain air. Istinja dengan menggunakan batu, kayu, lain kertas, tisu dan sebagainya diperbolehkan menurut ajaran agama Islam. Tetapi benda-benda tersebut harus dalam keadaan bersih. Benda-benda tersebut dalam keadaan bersih, Kapan seorang diperbolehkan menggunakan batu dan benda-benda lainnya? Diperbolehkan istinja dengan menggunakan benda tersebut
apabila di sekitarnya tidak ada air atau tidak ditemukan air, ya. Misalnya pada musim kemarau panjang atau karena hal-hal yang darurat. Beristinja dengan menggunakan batu harus menggunakan 3 buah dan masing-masing hanya digunakan sekali saja. Selain itu Rasulullah SAW melarang kita beristinja dengan menggunakan tangan kanan, melainkan harus dengan tangan kiri, baik beristinja dengan air maupun dengan selain air. Ya, jadi kalau misalkan batu berarti 3 butir batu, ya, 3 kerikil batu tuh, ya, kita gunakan, dan 1 kerikil ya digunakan untuk sekali, jangan berkali-kali, ya, sekali aja beristinja, ya, buat cebok, ya. Yang kedua 1, yang ketiga 1, jadi 3 kali. Dan beristinja, ya, hendaknya dengan tangan kiri, jangan tangan kanan. Kenapa? Tangan kanan adalah mulia untuk makan, makan jangan tangan kiri, minum jangan tangan kiri, ya, nggak boleh hukumnya, ya. Yang kedua, pembagian air. Dalam hubungannya dengan bersuci, air dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Air ini disebut air mutlak, yaitu air yang tidak tercampur benda apapun, masih murni dan tidak ada benda atau zat lain yang merusak kemurniannya. Air ini dapat digunakan untuk bersuci, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air dari mata air salju, dan air embun. Jadi air suci mensucikan yang tadi sudah dibilang, dia nggak tercampur apapun, ya. Seperti halnya air susu, ya, namanya udah berubah air susu. Oh, susu, bukan air lagi, ya kan? Oh, kopi, ya. Nah, itu udah berubah namanya. Jadi air suci tapi tidak bisa mensucikan. Air yang murni itu, air yang suci itu adalah air yang mutlak, yang masih dibilang air. Yang B, air suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan bersuci. Contohnya air musammas, yaitu air yang terjemur matahari di tempat logam seperti besi, timah, dan tembaga. Jika terbuat dari kayu, plastik, tanah, liat, kulit, emas, dan perak, air tersebut tidak menjadi makruh untuk digunakan. Ya, air suci dan dapat mensucikan, tetapi makruh digunakan untuk bersuci. Apa air suci tapi dapat mensucikan, tapi makruh kalau digunakan untuk bersuci? Nah, contohnya seperti air musammas. Air musammas apa sih? Air musammas adalah air yang terjemur matahari di tempat logam seperti besi, timah, dan tembaga. Jika terbuat dari kayu, plastik, tanah liat, kulit, emas, dan perak, air tersebut tidak menjadi makruh untuk digunakan. Kalau dia terbuat misal gelasnya, wadahnya terbuat dari besi atau timah atau tembaga, kan terjemur tuh, dengan terjemur matahari, misal air gelas gitu, ya kan, wadahnya itu dari besi, dia jemur matahari. Nah, itu kalau dibuat untuk mensucikan makruh hukumnya. Atau dibuat dari timah atau tembaga, itu makruh. Kan tapi jika terbuat dari kayu, aqua gelas tuh, plastik, ya kan, tanah liat, kulit, emas, atau perak, wadah air tersebut, maka tidak menjadikan makruh untuk digunakan. Yang ke C, air suci tapi tidak dapat mensucikan, seperti air limun, soda, teh, air buah-buahan, dan air yang sedikit. Air suci tapi tidak dapat mensucikan, ya kayak tadi juga susu, kopi itu sama, ya. Teh, ya, nggak boleh dapat mensucikan. Air yang sedikit, kurang dari 2 kula. 2 kula itu kalau dibilangnya 2 jengkal lah, ya, 2 jengkal. 2 kula itu 2 jengkal. D, air bernajis, yaitu air yang terkena najis. Air ini ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. Air yang berubah dari wujud aslinya karena telah tercampur dengan najis, air ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang pertama apa? Air yang berubah dari wujud aslinya, karena kecipratan air kencing, dia warnanya jadi kuning, berubah wujudnya udah. Itu air yang berubah dari wujud aslinya. Atau air got, itu udah berubah wujudnya, ya kan, udah bau, ya. Yang 2, air mutanajis tapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini bila sedikit tidak bisa dipakai, tapi bila banyak seperti air sungai,
maka air ini bisa dipakai. Air mutanajis nih, misal air yang kecepatan kencing itu sama ya, kecepatan kencing itu air mutanajis. Air yang berubah adalah air yang wujud aslinya karena telah bercampur dengan najis ya. Misalnya udah campur dengan apalah ya, dengan benda-benda apa tapi udah najis, benda-benda najis ya, dia udah campur dengan darah misal, warnanya udah berubah jadi merah ya. Kalau air mutanajis adalah air yang berubah salah satu sifatnya ya, dari baunya kan tadi kan dilihat ya, zatnya, rasanya, baunya, warnanya ya. Ini sifatnya ya, sifatnya ini harus dilihat ya, zatnya, rasa, baunya, sama warnanya kita lihat ya. Kalau salah satu yang sudah berubah maka itu tidak bisa dipakai. Tetapi bila banyak seperti air sungai ya, jika mengalir ya, air sungai mengalir, maka air ini bisa dipakai untuk mengalir kalau air sungai mah ya. Jadi itu adalah bisa dipakai ya. Cukup sekian dari saya. Adapun tugas kalian di halaman 15 yaitu mari menjawab, apakah bersuci itu? Yang pertama, kedua, apa yang dimaksud najis ringan, sedang dan berat? Yang ketiga, apa sebab-sebab orang boleh tayamum? Yang keempat, apa saja yang termasuk sunnah berwudu? Yang kelima, menjelaskan macam-macam air. Jelaskan macam-macam air. Yang keenam, bagaimana cara membersihkan najis mughalazah. Yang ketujuh, apa yang dimaksud najis mukhaffafah, bagaimana cara membersihkannya. Yang ke-8, sebutkan macam-macam air. Yang ke-9, apa yang dimaksud air mutanajis. Yang 10, apa yang dimaksud air musammas. Jadi 10 aja soal kalian dari fikih, tugas kalian di halaman 15. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.